Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menulis ya senyawa-senyawa kimia yang digunakan untuk bereaksi. Nah, ini merupakan salah satu skill yang cukup penting karena kalau kita menjawab soal stoikiometri nih misalnya, kadang soalnya itu hanya dalam bentuk kata-kata seperti ini. Kalian bisa ngelihat contohnya, kayak soal nomor satu ini, kadang cuman kalimat seperti ini. Nah, kita dituntut untuk bisa menerjemahkan bahasanya ini ke dalam bahasa kimia. Kita tulislah rumus molekulnya seperti apa, kemudian kita harus dituntut untuk menyetarakan reaksinya, dan juga beserta keadaannya, kondisi dari setiap elemen yang ada di reaksi tersebut. Apakah dia solid, aqueous, liquid, dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama aku ingin kalian mengingat bahwa dalam reaksi itu ada beberapa poin penting. Yang pertama, kita harus menyetarakan reaksinya. Jadi setelah kita membuat suatu reaksi, jangan lupa disetarakan. Karena apa? Ngaruh nanti ke perhitungan kalau kita tidak menyetarakan reaksinya. Yang kedua, kita harus tahu fasa ya ataupun keadaan elemen-elemen penyusun reaksi tersebut. Jadi kita harus tahu fasanya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau misalkan diberikan kata-kata seperti ini, ya, kalimat-kalimat seperti ini, kita harus bisa menerjemahkan artinya, kita harus bisa membuat apa? Rumus senyawa. Oke. Sementara 3 poin ini dulu yang ingin aku highlight dan aku harap kalian bisa menguasainya di pembelajaran kali ini. Oke. Langsung aja ke soal nomor 1 ya. Nomor 1, fosforus P4, nah itu elemennya solid, berarti fosforus ini dia dalam fasa solid bereaksi dengan gas fluorin dan menghasilkan fosforus pentafluorida. Nah, gimana cara kita membuat reaksinya nih? Misalkan ada soal kayak gini ya. Jadi dia tidak dia buat reaksinya, tapi kita dituntut untuk bisa membuat reaksi ini. Kita lihat fosforus berarti P4. Nah, elemennya di situ udah dikasih tahu. Solid, berarti dia fasanya apa? Solid. Oke. Nah, kemudian bereaksi. Biasanya bereaksi kita selalu dengan simbol tambah. Dengan gas fluorin. Nah, gas fluorin adalah salah satu contoh dari diatomic gas ataupun gas diatomik. Jadi, yang namanya gas diatomik karena ada di, biasanya dia ditulis dengan F2 gitu. Kan fluorin ya. Dis apa-apa aja gas yang diatomik. Oke, gas diatomik itu H2 ya, salah satu contohnya nih. Kemudian apa? N2. Kemudian apa? O2. F2. Oke, ini golongan 1, ini N2 adalah N golongan 5, O golongan 6, dan F2 Cl2, Br2. Nah, ini susunannya sesuai dengan sistem periodik, oke, yang tergolong kepada diatomic gas. Jadi, kalau misalkan kalian ketemu unsur-unsur ini, ya, gas, misalkan gas nitrogen, berarti dia langsung N2. Kenapa? Dia adalah salah satu, ya, anggota dari gas diatomik, oke. Kemudian menghasilkan PF5, ya, yang adalah gas. Nah, jadi kalian harus tahu nih fasa dari senyawanya. Kemudian dari situ kita harus bisa menyetarakan reaksinya. Nah, ada satu cara yang untuk kita gunakan menyetarakan reaksi adalah aku belah menjadi dua nih. Di bagian kiri aku isi dengan unsur-unsur yang ada di bagian reaktan. Oke. Di bagian kanan aku isi dengan unsur-unsur yang ada di sebelah kanan gitu. Kebetulan di sini sama ya. Nah, P di sini 4, F ada 2. P di kanan ada 1 dan F ada 5. Tinggal kita setarakan. Gimana caranya, Dis? Kalau di P aku punya 4, berarti ya, di P yang sebelah kanan aku harus kali dengan 4 juga. Supaya apa? Ketika aku kali 4, dia menjadi 4, ya dong. Nah, secara nggak langsung F di sini karena dia nyatu satu senyawa ikut dikali 4, akhirnya berubah jadi 20.
Oke. Mau nggak mau, ya, karena di sini F-nya 20, di sini F-nya ada 2, maka ini aku harus kali 10 supaya dia 20. Inilah kondisi ketika senyawa ini ya balance, artinya dia punya koefisien 1 di sini. Jadi kalau misalkan nggak ada koefisien, kalian bisa tulis dengan 1. F2 di sini 10 ya. Jadi kita isi dengan sesuai dengan kita kali di sini. Kemudian PF5 adalah 4. Oke. Nah, persamaan ini sudah balance. Kita mencakup ketiga poin yang aku kotakin warna merah. Pertama, kita harus bisa membuat rumus senyawa, ya. Kedua, fasanya apa ini, gitu. Yang ketiga, kita harus bisa menyetarakan reaksinya. 3 poin itu cukup penting yang harus kalian ingat. Sekarang kita ke soal nomor 2. Kalian bisa pause dulu videonya. Kalau sudah, kita jawab sama-sama. Logam kalsium bereaksi dengan gas nitrogen menghasilkan kalsium nitrida. Logam kalsium, ya, kalsium itu apa unsurnya? Ca. Oke. Ca karena logam berarti dia fasanya solid, ya dong. Bereaksi dengan gas nitrogen. Oke. Gas nitrogen itu adalah salah satu anggota dari gas diatomik. Oke, karena dia adalah anggota gas diatomik, makanya aku langsung bisa nulis N2 di sini. Nah, kemudian menghasilkan kalsium nitrida. Nah, disinilah fungsinya kita belajar video ini. Kenapa, Dis? Karena ya ini harus kita menggunakan cara untuk membuat rumus senyawanya. Kalsium nitrida, kalsium adalah logam, oke, logam, dan nitrida adalah non-logam. Aku pernah menjelaskan tentang senyawa ion, ya. Kalau logam dan non-logam berarti dia termasuk senyawa ion. Nah, kalau senyawanya terdiri dari logam dan non-logam atau senyawa ion, kita bisa menggunakan cara silang. Gimana, Dis? Cara silang adalah kita menggunakan muatan dari unsur-unsurnya. Bagaimana cara kita tahu muatan dari unsur-unsurnya? Nah, Ca itu berada di golongan kedua. Kita udah sepakat, golongan pertama, golongan kedua adalah logam. Kalau logam berarti dia melepaskan elektron. Dalam kimia, melepaskan elektron adalah bermuatan positif. Karena Ca adalah logam dan dia berada di golongan kedua, berarti dia bermuatan positif. Karena berada di golongan kedua, makanya dia Ca positif 2 atau Ca plus 2. Nah, nitrogen adalah salah satu non-logam karena dia berada di golongan 5 atau golongan 4 ke kanan. Oke. Nah, golongan 5 adalah unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan yang cukup besar nih kalau dibandingkan dengan golongan 1 atau 2. Oke. Unsur dengan keelektronegatifan yang cukup besar itu cenderung untuk menarik elektron. Dalam kimia, ketika dia menarik elektron, maka unsur tersebut bermuatan negatif. Nah, 5 supaya menjadi 8, karena semua acuannya adalah golongan 8, karena mereka cukup stabil, yang kita sebut dengan golongan gas mulia. Nah, dari 5 ke 8, kita perlu menarik 3 elektron, ya. Makanya di sini minus 3. Nah, gitu ya. Akhirnya dari sini aku bisa mensilangkan kedua unsur ini, 2 kemari dan 3 kemari, yang hasilnya adalah Ca3N2. Makanya kalsium nitrida adalah Ca3N2. Yang kita silang adalah muatannya. Jadi metode silang. Oke, inilah cara membuat senyawa kalau dikasih tahu unsurnya logam dan non logam. Jadi metodenya silang. Pastikan kalian mengingat itu. Mungkin kalian bertanya, Dis, kenapa harus ada metode silang seperti ini? Apalagi dia dikhususkan untuk logam dan non logam. Karena gini, Ca3 berarti Ca-nya ada 3 dong. Berarti Ca, Ca, Ca. Masing-masing Ca itu bermuatan 2 positif, 2 positif, dan 2 positif. N ada 2, berarti N, N. Masing-masing N itu bermuatan minus 3 dan minus 3. Senyawa ini, dia itu tidak bermuatan atau netral. Kalau netral berarti muatan total dari senyawa tersebut adalah 0.
Plus 2 tambah plus 2 tambah plus 2 adalah plus 6. Minus 3 tambah minus 3 adalah minus 6. 6 min 6, mereka ini akan menghasilkan 0. Karena senyawa ini bersifat netral, oke, maka dia tuh harus muatannya 0. Nah, gitu ya. Jadi kenapa metode silang ini berlaku untuk logam dan non-logam? Untuk membuat muatan dari senyawa tersebut adalah netral ataupun nol. Oke, paham ya? Nah, jadi kalau ada logam dan non-logam, pastikan kalian menggunakan metode silang. Nah, sekarang apa? Saatnya kita menyamakan koefisiennya. Di sini karena gampang, CA-nya 3, aku langsung kali 3 di sini. Oke. N-nya sudah 2, N-nya sudah 2. Maka senyawa ini ya sudah setara. Nah, setelah kita mendapatkan hasil reaksinya Ca3N2, kira-kira ini tuh fasanya apa? Oke, kita ke NaCl dulu deh. Nah, NaCl itu adalah logam dan non logam. Ya, kira-kira template-nya sama seperti ini. Nah, logam dan non logam mostly ya, kalau mereka dihasilkan dalam bentuk produk, mereka tuh fasanya adalah solid. Ya, contohnya apa ya? Kayak NaCl, logam dan non logam. Jadi, mereka jika dihasilkan dalam kondisi seperti ini, artinya produk yang dihasilkan itu cuma tunggal, ya Ca3N2, tidak ada H2O-nya. Karena kalau ada H2O-nya, kemungkinan dia larut. Kalau dihasilkan dalam bentuk tunggal, jadi produknya cuma dia doang nih, kayak Ca3N2 ini, maka fasanya adalah solid, gitu ya. Oke, inilah untuk persamaan reaksinya untuk soal nomor 2. Kita ke soal nomor 3 sekarang. Padatan sulfur S8 bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan sulfur trioksida. Oke. S8 katanya padatan berarti solid. Dengan gas oksigen O2. Oke, menghasilkan sulfur trioksida. Pertanyaannya, kita perlu nggak menggunakan metode silang? Sulfur adalah non-logam dan oksigen itu adalah non-logam. Kalau non-logam tambah non-logam, mereka tuh bukanlah ion, bukanlah ikatan ion, karena mereka adalah ikatan kovalen. Kalau non-logam tambah non-logam, oke, aku tidak menggunakan metode silang, jadi hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh soal. Sulfur, trioksida, ya udah O3. Kalau non-logam dengan non-logam, ya sudah, berarti dia apa? Gas. SO3 kan gas ya, jadi fasanya adalah gas. Kita lihat sekarang, kita harus menyetarakan reaksinya. Seperti biasa di akhir, setelah kita bikin semua senyawa-senyawanya yang bereaksi, kita harus bisa menyetarakan reaksi tersebut. Nah, di sebelah kiri ada S dan O. S adalah 8, O-nya 2 jumlahnya ya. Nah, di kanan ada S dan O juga. Di kanan S-nya 1 dan O-nya 3. Kita mulai dari mana, Dis? Dari S aja. Kalau di kiri ada 8, di sini aku harus kali 8 dong, supaya ada 8. Berarti ini aku kali 8. Secara nggak langsung O-nya tuh berubah karena mereka satu paket, SO3. 8 dikali 3 berarti adalah 24. Mau nggak mau di sini, di bagian sini aku harus kali 12 supaya apa? 24. Ya sudah, berarti 12 di sini. Yang dikali yang ditulis ke koefisiennya. Oke. Jadi S8 12O2 8SO3 adalah persamaan reaksi yang sudah setimbang. Lanjut ke soal nomor 4. Asam klorida bereaksi dengan larutan barium hidroksida menghasilkan air dan barium klorida. Oke. Ini itu kalian harus tahu sedikit tentang aturan kelarutan. Kalau kalian tahu tentang aturan kelarutan, kalian bisa memprediksi kalau misalkan ya di produknya tidak dikasih tahu fasanya apa dengan aturan kelarutan tersebut, ya kalian bisa tahu, oh ini tuh fasanya ini. Nah, aturan kelarutan itu ada di video 1SKS, kalian bisa cek lagi videonya. Oke, kalau kalian sudah paham tentang aturan kelarutan, kalian bisa mempredik nih, oh ini barium klorida berarti dia fasanya apa. Oke, nomor 4 itu asam klorida HCl.
ya, HCl. Nah, HCl mostly mereka dalam bentuk apa? Dalam fase larutan. Berarti mereka dilarutkan di sana. Aqueous. Oke, larutan itu aqueous ya. Bereaksi berarti positif. Ya. Reaksi berarti positif. Nah, dengan apa? Barium hidroksida. Nah, barium itu adalah logam dan hidroksida adalah non logam. Nah, bagaimana cara bikinnya? Ya udah, Ba hidroksida itu OH. Muatannya apa? Ba2 positif dan OH negatif. Ada satu rule lagi ketika kita menemukan non-logam yang bersifat poliatom. Poliatom dari namanya poli plus atom. Berarti atom yang lebih dari satu. Kita sebut dengan poliatom. Nah, O dan H adalah dua atom yang menjadi satu hidroksida. Nah, karena dia terdiri dari dua unsur, maka caranya itu sedikit berbeda. Nah, tapi tetap konsepnya menggunakan metode silang. Artinya, dua positif aku kalikan kemari, dan negatif satu aku kalikan kemari. Jadinya apa, Dis? Nah, Ba, berarti di depannya nggak ada, karena di sini satu. Oke. Nah, kalau poliatom, pastikan kalian menggunakan kurung. Jadi, OH-nya nih dia kurungin dulu, baru dua kali. Beda sama Ca3N2 tadi, N itu kan monoatom dia. Jadi langsung aja udah dikali. Sedangkan kalau OH, kalian harus, ataupun poliatom ya, mostly, itu harus dikurung dulu. Baru dikali dua, sesuai dengan yang dikali silangkan di muatan sebelah kirinya. Oke, makanya BaOH itu kayak gini. Nah, larutan berarti dia aqueous. Menghasilkan apa? H2O plus. Nah, barium klorida sama kasusnya, BaCl. Ba2 positif, Cl negatif. Berarti Cl ini kan monoatom ya. Makanya kalian hanya perlu mengkalikan dia dengan ya muatan-muatannya, Ba1Cl2. Kenapa nggak dikurungin di Cl-nya? Karena Cl adalah monoatom. So, BaCl2. Oke, sekarang kita belum lengkap kan? Artinya bagian produknya kita belum tahu nih fasanya apa-apa aja. Oh, by the way, ini dua ya. Nah, ini dua. Jadi nanti nyokap dulu. Dua, sip. Nah, H2O itu dalam bentuk liquid. Karena apa? Liquid adalah cairan. Oke. Dis, kenapa H2O bukan aqueous misalnya? Ada yang tanya kayak gitu. Aqueous itu adalah larutan. Yang namanya larutan ada pencampuran di sana. Ya, sepakat ya. Kalau H2O itu hanya H2O aja. Nah, tidak ada pencampurnya, makanya dia tergolong ke dalam liquid. Nah, BaCl2 berdasarkan aturan kelarutan, ya dia tuh larut dalam air. Jadi kalau dia larut dalam air, itu biasanya fasenya adalah aqueous. Aku taruh di bawah, takut ke kanannya nggak muat lagi. Ya, jadi dia fase itu adalah aqueous. Selanjutnya, kita membalanskan ya persamaan reaksi ini. HCl, H dan Cl, kemudian Ba, terus ada O lagi. Nah, di sebelah kanannya ada H, ada O, ada Ba, ada Cl. Kita isi di kiri. Hanya kan ada 3 ya, karena ini 2 dikali 1. Nah, jadi 3. 2 dikali 1, 2 tambah 1 yang ada di sini jadi 3. Cl itu ada 1. Ba-nya 1, O-nya ada 2. Awalnya 3, 1, 1, 2. H yang di kanan ini 2, O-nya 1, Ba-nya 1, dan Cl-nya 2. Dari mana kita mulai menyetarakannya, Dis? Nah, kita mulai dari ya, mungkin kita mulai dari Cl terlebih dahulu. Nah, Cl di sini di kanan 2, ini aku harus kali 2 ya dong, supaya dia jadi 2. Nah, berarti ini kali 2. Nah, Cl-nya itu sudah 2 dan hanya jadi berubah dong. 2 dikali 1, 2 tambah 2 yang ada di sini jadi 4. Jadi hanya itu jadi 4. Otomatis di kanan berubah. Ini aku harus kali 2 supaya dia 4. Berarti ini kali 2. Dan O-nya berubah juga ya.
Berarti O-nya di sini jadi 2. Kita lihat sekarang. Hanya 4, Cl-nya 2, Cl-nya 2, Ba-nya 1, Ba-nya 1, dan O-nya sudah 2. Maka inilah reaksi yang sudah setaranya. 2HCl tambah 1, kalian boleh taruh 1 di sini, BaOH 2 kali menghasilkan 2H2O tambah BaCl2. Oke? Nah, kita ke soal terakhir sekarang nomor 5. Logam seng bereaksi dengan larutan asam bromida menghasilkan gas hidrogen dan zinc bromide. Oke. Logam seng. Nah, logam seng berarti Zn. Logam berarti dia solid. Nah, bereaksi dengan larutan asam bromida. HBr. Asam bromida. Asam mostly dalam fase aqueous larutan gitu. Menghasilkan apa? Gas hidrogen. Gas hidrogen berarti dia gas ditambah zinc bromide. Nah, zinc adalah logam dan bromide adalah non logam. Berarti kita harus menggunakan cara metode silang lagi. Zn itu 2 positif dan Br adalah negatif. Jadi kalau kali silang maka Zn Br 2. Kita tidak kurungin karena apa? Br adalah monoatom. Jadi dia tidak perlu dikurungin. Jadi ini menghasilkan Zn Br 2. Iya dong. Nah, gimana fasanya? Berdasarkan aturan kelarutan, ZnBr2 itu fasanya adalah aqueous, kayak gitu. Ya. Sekarang kita tinggal menyetarakan reaksinya. Di kiri itu Zn, ya, H dan Br. Di kanan aku bagi jadi 2, ada H, ada Zn, ada Br juga. Oke. Di kiri Zn1, H1, dan Br1. Di kanan hanya ada 2, Zn-nya ada 1, dan Br-nya ada 2. Kita mulai dari Br dulu deh. Di sini 1, berarti aku harus kali 2 dong, supaya dia 2. Berarti ini aku kali 2. Secara nggak langsung, hanya ini berubah menjadi 2, ya kan? Karena apa? Mereka satu paket. Nah, hanya di sini sudah 2. Oke, sudah balance. Zn-nya 1. Oke, jadi dia sudah balance. Makanya persamaan ini menjadi 1 Zn ditambah 2 HBr yang menghasilkan H2 ditambah ZnBr2. Oke, jadi 1, 2, 1, 1 perbandingannya. Nah, mungkin kalian bertanya lagi nih, Dis, kalau gitu gimana kalau kita memprediksi hasilnya seperti apa? Nah, untuk memprediksi hasil produk, ya, itu ada di video sebelum-sebelumnya. Ya, kalian bisa cek lagi di video 1 SKS. Kalian bisa memprediksi produk dengan tahu ini tuh tipikal reaksi apa. Ini adalah tipikal dari reaksi single replacement. Jadi pergantian tunggal. Kenapa dibilang pergantian tunggal? Ini sedikit nge-review aja. Zn ini adalah single, jadi dia single unsur. Jadi dia di sini adalah mono unsur, oke, sebagai reaksinya dan direaksikan sama HBr. Nah, kenapa dia disebut single? Karena Zn yang single ini, oke, ya, dia menggantikan H gitu. Jadi hanya terlempar keluar di sini dan Zn di sini akan menggantikan H menjadi ZnBr. Oke, itu adalah single replacement. Nah, masing-masing dari jenis reaksi itu dia ada template-nya sendiri untuk menentukan produknya itu apa. Contoh, kita balik lagi ke nomor 4 tadi deh. Ini adalah double replacement, pergantian ganda atau pergantian replacement. Karena yang digantikan ada 2. Kenapa gitu, Dis? Nah, Cl ini akan menggantikan OH 2 kali yang ada di BaOH 2 kali. Jadi dia akan berpasangan dengan Ba. Jadi OH-nya ini yang digantikan. H ini akan, ya, Cl ini akan digantikan oleh OH menjadi H2O. Oke, makanya yang digantikan ada 2, double replacement. Artinya ketika kalian ingin mempredik produknya itu apa, kalian harus tahu ini tuh jenis reaksi apa. Karena setiap reaksi itu ada template-nya.